Terang bintang tak mampu jangkau sekitar Kali Progo. Bulan masih tampak setandan pisang di balik pepohonan yang rapat menutup tepi sungai. Unsur-unsur gelap semakin berjejal rapat. Ki Suladra, sebagai orang yang dianggap sebagai pemimpin dalam kawanannya, menyadari ketinggian ilmu Suandaru sulit dijangkau dan dihentikan. Tubuh Suandaru begitu ringan dan pergerakannya sulit ditangkap oleh indera pendengaran kawan-kawan. Maka, Ki Suladra banyak berteriak untuk memberitahu kedudukan Suandaru yang berulang kali tiba-tiba hilang dalam kegelapan. Tetapi kedudukan telah jauh dari seimbang. Suandaru Geni, seorang diri mampu mengikat lawan-lawannya dan kini ia benar-benar berada di atas angin. Bahkan keadaan para pengeroyok yang dikirim oleh Panembahan tanpa bayangan itu makin mengkhawatirkan ketika Ki Sanepa melepaskan diri dari ikatan pertarungan. Dalam keadaan seperti itu, Ki Suladra menunjukkan kemampuan dirinya sebagai orang yang memang pantas diserahi kedudukan sebagai pemimpin. Ternyata Ki Suladra adalah seorang yang berilmu tinggi. Tanpa dinyana, ia ternyata mampu mengimbangi gerak Suandaru yang cukup cepat. "Jaga jarak," teriak Ki Suladra. 4 orang kawannya segera berkumpul. Sekejap mereka membuat kelompok kecil. 2 kelompok ini segera mengambil jarak cukup dari jangkauan cambuk Suandaru. Perubahan yang sebenarnya tidak mengejutkan Suandaru namun mampu menunda kejatuhan mereka. Gelar para pengeroyok ini tidak memberi kesempatan pada Suandaru untuk meningkatkan kemampuannya. Ki Suladra dengan berani menempatkan dirinya sebagai dinding yang harus ditembus oleh Suandaru. Tegak berdiri ia menantang Suandaru. "Bagaimana keadaanmu Ki Sanak?" Suandaru erat menggenggam cambuk yang terurai. "Setoreh luka dari cambukmu bukan akhir dari segalanya. Pemangku ledek," seringai Ki Suladra. Satu sebutan yang mengejek Suandaru karena kegemarannya di masa lalu. Kesenangan yang nyaris menghancurkan masa depan Sangkal Putung dan Tanah Perdikan menoreh. Legam muka Suandaru mendengarnya. Satu lengking nyaring menyertai terjangan yang lebih dahsyat. Namun Suandaru menerima kenyataan yang bertolak belakang dengan perkelahian sebelumnya. Ki Suladra ternyata tangkas mengimbangi gebrakan demi gebrakan Suandaru. Bagaimana ini bisa terjadi? Suandaru bertanya dalam hati. Sebenarnya Ki Suladra memang tidak sepenuh tenaga bertarung pada awal perkelahian. Ia menempatkan diri sejajar dengan 5 orang lainnya. Barisan yang tersusun dan gelar yang dirancang memang menuntut kesetaraan. Mereka berlatih dalam bimbingan Ki Sambong Aji, orang yang dipercaya Panembahan tanpa bayangan untuk meningkatkan kemampuan tempur pengikutnya. Maka kelebihan Ki Suladra sepenuhnya bersembunyi agar gelar Ki Sambong Aji dapat berjalan dengan baik. Perkembangan perkelahian dan Suandaru dapat mengubah segalanya. Tandang adik seperguruan Agung Sedayu menjadi mimpi buruk bagi mereka. Oleh sebab itu, Ki Suladra mengubah tata gerak dan gelar untuk mengekang keganasan Suandaru. Ia melihat kedudukan yang tidak seimbang dan makin membahayakan mereka, maka beradu dada secara langsung adalah pilihan terakhir. Diawali dengan mengorek kenangan buruk Suandaru, Ki Suladra berharap lawannya akan kehilangan kendali. Suandaru menjawab harapan Ki Suladra. Rasa malu mendadak menyeruak wajah Suandaru dan membutakan akal sehatnya. Betapa ucapan menyakitkan berlanjut keluar dari Ki Suladra. "Apa yang akan dilakukan istrimu bila seseorang memberi bukti seorang anak yang lahir dari benihmu?" Ki Suladra berkata dingin. "Tidak mungkin, perempuan itu telah mati saat perang," bantah Suandaru. "Begitu bodoh anak seorang Demang. Aku memaklumi keadaanmu yang tidak setajam ingatan Agung Sedayu," kata Ki Suladra. Suandaru mengucap kata-kata kasar. Cambuknya menyambar Ki Suladra tanpa henti. Namun, Ki Suladra yang ia hadapi telah jauh berbeda. 2 belati yang terikat rantai kecil yang panjang mampu menyamai kecepatan cambuk Suandaru. Yang terjadi di dalam lingkaran itu adalah 2 belati yang seolah terbang tengah berupaya membelit cambuk Suandaru. Keduanya beranjak dari unsur gerak utama dari perguruan masing-masing. Mereka berdetak dan berpacu mengeluarkan gerak khusus yang sangat membingungkan. Kelengahan dalam mengunci perhatian akan ditebus oleh kematian. Desing belati menggetarkan gendang telinga setiap kali merobek udara. Ledak cambuk Suandaru yang mampu menggedor jantung dapat diredam oleh desing belati. Dengan demikian, 4 orang kawan Ki Suladra sedikit terbebas dari tekanan yang diakibatkan ledak cambuk yang berdentum menghantam jantung mereka. Kelonggaran 6 orang itu yang menjadi awal untuk mendorong Suandaru Geni menuju tepi jurang kekalahan. Dengan tubuh yang berhias merah darah, 6 pengeroyok berloncatan lincah seolah tidak merasa perih akibat luka. Bahkan,
Kini mereka mengganggu Swandaru dengan lontaran belati yang bergantian terbang berusaha mengiris tubuhnya. Swandaru, Ki Suladra membentak. Lelaki bertubuh tegap dan berotot menonjol pada kedua lengannya itu melompat surut. Kau, dengan bantuan Agung Sedayu, apakah berharap dapat menyelamatkan kitab peninggalan gurumu? Tawa mengejek nyaring berkumandang. Ki Suladra benar-benar berusaha memainkan suasana hati Swandaru. Kitab itu telah lenyap dari rumah orang tuamu. Seorang demang tua yang tak tahu diri. Seharusnya ia membiarkanmu meneruskan kedudukan sebagai pemimpin. Tapi kau bernasib buruk dengan memiliki ayah sepertinya. Ki Suladra menutup ucapan dengan terkaman luar biasa. Arah selatan dari pergumulan Swandaru. Ki Prayogo menjadi lawan tangguh bagi Agung Sedayu. Dan itu memang dirasakan oleh murid utama Kiai Gringsing. Betapa setiap peningkatan kemampuannya selalu dapat diimbangi dengan sempurna oleh Ki Prayogo. Setelah Ki Lurawira Sembada, maka Ki Prayogo adalah orang yang menguasai ilmu sejenis Kakang Kawah dalam tingkatan yang sama dengan Agung Sedayu. Setiap pukulan dan tendangan yang diterima oleh wujud bayangan akan membawa rasa nyeri pada wujud asli. Ketegangan dialami oleh Agung Sedayu dan Ki Prayogo. Udara panas meningkat tajam di sekeliling lingkar pertarungan keduanya. Pengerahan ilmu kebal oleh Agung Sedayu diimbangi oleh Ki Prayogo dengan menambah lapis tenaga inti. Dan akibat yang terjadi adalah dedaunan layu mengering, bunga-bunga liar tak jadi berkembang dan rumput kering mulai berasap. Alam sekitar mereka turut merasakan hati Agung Sedayu yang gelisah saat bunga api mulai terlihat membumbung di udara. Kebakaran dapat datang tanpa diundang. Khawatir Agung Sedayu berbisik dalam hatinya. Kobar gelisah dapat dirasakan oleh Ki Prayogo. Tandang Agung Sedayu tak lagi seketat sebelumnya. Bahkan Agung Sedayu cenderung menurunkan tekanan, ia lebih banyak menghindari benturan. Pergilah ke Jati Anom Ki Rangga. Mungkin kakakmu dapat membesarkan hatimu yang mulai mengerut. Lantang Ki Prayogo seraya menambah kekuatan untuk menekan Agung Sedayu. Datar Agung Sedayu menanggapi ucapan Ki Prayogo. Namun ia tidak lagi berkelahi dengan ketat. Sebaliknya, Agung Sedayu sedang menimbang keadaan dan kedudukan Swandaru yang berjarak puluhan langkah darinya. Ki Prayogo, tiba-tiba Agung Sedayu meloncat surut dan wujud semu menghilang. Tegak berdiri dengan kemegahan seorang rangga berkepandaian tinggi, Agung Sedayu tegas menggerakkan bibir. Atas kepercayaan yang diembankan Panembahan Hanyokrowati dan keamanan Mataram, aku perintahkan kau untuk menyerah. Aku bukan lelaki lemah seperti Ki Gede Menoreh, sahut Ki Prayogo. Aku tidak memberi kesempatan kedua. Ki Prayogo, katakan apa saja yang kau inginkan Agung Sedayu, ucap Ki Prayogo saat menggebrak pemimpin pasukan khusus Mataram dengan terjangan dahsyat. Dua wujud nyata mendadak keluar menyambar Agung Sedayu. Pertimbangan matang telah ada dalam benak Agung Sedayu, maka ia menyongsong serangan dengan sigap. Cambuknya terurai dan berputar-putar membungkus rapat tubuhnya. Satu pergeseran dilakukan olehnya. Kini tidak ada lagi ilmu kebal yang melapisi Agung Sedayu. Agung Sedayu, ucap Pangeran Benowo suatu ketika, tidak selamanya kau dapat bergantung pada ilmu kebal yang melekat pada dirimu. Saat kau mempunyai keyakinan bahwa senjata dan kecepatanmu dapat menjadi pertahanan yang tangguh, kau dapat mengubah segala daya penyebab kebal menjadi sebuah tenaga. Sesuai petunjuk Anda Pangeran, kata Agung Sedayu dengan wajah tunduk. Saat itu, ia duduk berhadapan dengan Pangeran Benowo yang baru saja melakukan lawatan dari Mataram sebelum kembali menuju Pajang. Lantas Pangeran Benowo memberi arahan dan petunjuk untuk mengalihkan daya kebal menjadi bagian tenaga inti. Wawasan luas Pangeran Benowo menunjang Agung Sedayu mengenali simpul-simpul ilmu kebal lantas mengurainya sebelum meleburnya dengan tenaga inti. Dengan cara luar biasa dan telaten, Pangeran Benowo menuntun Agung Sedayu untuk perlahan-lahan dapat mengendalikan ilmu kebalnya. Di sela kesibukan usaha keras itu, Agung Sedayu memberanikan diri untuk melepas ganjalan dalam hatinya pada Pangeran Benowo. Ampun Pangeran, kau tentu akan bertanya, nah, ungkapkan agar segala sesuatu dapat menjadi terang benderang, kata Pangeran Benowo. Meski ia adalah pemimpin pasukan khusus dan telah mencapai lapis tinggi olah kanuragan, Agung Sedayu adalah adik Untara yang pemalu. Ia tidak dapat menyembunyikan rona merah pada wajahnya. Saya menunggu penjelasan Pangeran. Saya kira itu akan lebih baik. Pangeran Benowo tersenyum, lalu katanya lebih lanjut,
Unsur gerakan perguruan orang bercambuk berawal dari masa yang sama dengan dasar ilmuku. Aku berguru pada Eyang Buyut Ki Kebo Kenanga. Dan Kiai Gringsing berguru pada kakeknya, Pangeran Handayaningrat, pendiri perguruan Windu Jati. Kedua orang sepuh yang tidak pernah saling bertemu itu mempunyai akar yang sama, ilmu yang berkembang di masa Kesultanan Demak. Karena itulah, aku dapat menduga susunan gerak yang kau kuasai meski telah banyak melebur dengan ilmu dari ayahmu, Ki Sadewa. Lontaran tenaga inti yang keluar dari ujung cambukmu dapat aku kenali. Aku mempunyai getar tenaga inti yang nyaris sama denganmu.